Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Brand Equity pada Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Bone. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Bone menghadapi tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Saat ini tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah dengan hanya 9,14% pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa indeks literasi keuangan syariah meningkat menjadi 39%. Namun angka inklusi keuangan syariah hanya stagnan di angka 12%, sehingga hal ini menunjukkan bahwa banyaknya nasabah yang belum memahami atau mengetahui mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dan pentingnya pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Saat ini inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 12,12%, jauh di bawah rata-rata keuangan umum yang mencapai 85,10%. Nah, pentingnya edukasi literasi keuangan syariah tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap positif terhadap produk bank syariah. Dalam penelitian dilakukan oleh Akbar pada tahun 2021, ditemukan bahwa edukasi yang efektif dapat merubah pandangan konsumen terhadap produk bank syariah, sehingga meningkatkan loyalitas dan kepercayaan mereka. Oleh karena itu, dengan upaya meningkatkan literasi keuangan syariah dengan melalui berbagai edukasi menjadi langkah yang strategis untuk memperkuat brand equity. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan strategi pemasaran bank syariah serta mendorong peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Selanjutnya untuk rumusan masalah di sini terdapat 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap brand equity Bank Syariah Indonesia BSI. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepercayaan nasabah terhadap brand equity Bank Syariah Indonesia BSI. Yang ketiga, bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah dan kepercayaan nasabah secara bersama-sama terhadap brand equity Bank Syariah Indonesia BSI. Kemudian untuk hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap brand equity Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan nasabah terhadap brand equity Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, terdapat pengaruh signifikan antara literasi keuangan syariah dan kepercayaan nasabah secara bersama-sama terhadap brand equity Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode survei yang dimana melibatkan penyebaran kuesioner di sekelompok orang. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif yang dimana merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan alat-alat statistik di dalam prosesnya. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat yang di mana peneliti akan menentukan untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat. Dan ke lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu bertempat di wilayah Kabupaten Bone. Kemudian waktu penelitian dikerjakan selama 3 bulan. Kemudian yang ketiga, populasi dan sampel. Jenis populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi terbatas, infinite population, dikarenakan memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis dan pengukuran data yang lebih akurat dan mendalam. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus SEM, Structural Education Modeling, yang dimana dihitung dari banyaknya indikator sehingga menghasilkan sebanyak 110 responden. Yang keempat, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yang saling berhubungan yaitu variabel dependen dan independen. Nah, variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang bergantung dengan variabel lain. Yang kemudian variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen.
Nah, dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang dimana literasi keuangan syariah dan kepercayaan nasabah menjadi variabel independen, dan pada brand equity menjadi variabel dependen. Kemudian selanjutnya alat analisis data. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji persyarat, yang keempat analisis regresi linear berganda, dan yang kelima uji hipotesis.